sangat penting terkait dengan beras. Ini sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dan kita coba lihat bagaimana sebenarnya harga beras saat ini juga menjadi sesuatu yang paling banyak diperdebatkan. Kalau kita melihat sama-sama dari beras sendiri sebenarnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa harga beras kini berangsur-angsur turun. Penurunan harga ditopang operasi pasar besar-besaran melalui penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan sebanyak 1,3 juta ton hingga Desember 2025. Tapi saya di Jawa Timur baru saja disampaikan bahwa ternyata banyak kenaikan harga di sejumlah penjualan beras gitu, dan juga ini dikarenakan ada lambannya distribusi beras SPHP. Di mana Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, mengklaim persoalan utama bukan pada stok, melainkan distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan yang belum optimal. Stok beras di Bulog dikatakan aman, namun realisasi penyalurannya baru mencapai sekitar 5% dari 173.000 ton yang ada. Dan kalau kita lihat sama-sama, gimana nih Mbak Elisa melihat kondisi ini? Ternyata memang pasokan di Bulog ada, bahkan kabarnya ada 4 juta ton yang sudah disimpan di gudang Bulog gitu ya. Tapi kenyataannya kalau kita lihat di pasar mengatakan bahwa susah untuk mendapatkan beras itu, baik dari medium maupun premium. Terlebih lagi kalau kita datang ke retail modern gitu ya. Itu susah, saya dapat beras juga. Susah sekali gitu ya. Bahkan kalau sekarang kita melihat, kalau dulu mungkin untuk 5 kg beras kita bisa beli dengan harga 60-70 ribu, sekarang 90 ribuan baru bisa kita bawa pulang. Ini ngelihatnya seperti apa Mbak Elisa? Ya, jadi kompleks ya persoalan kenapa bisa jadi harga beras kita itu naik. Ya. Jadi memang selain dari pattern, biasanya kalau mau menjelang panen raya, itu kan kita belum panen kan. Ya. Jadi stok menipis. Nah, sementara harga itu kan dibentuk supply demand tuh. Yes. Nah, jadi ketika ini memang biasanya patternnya tuh harganya naik. Tapi ini ada lagi fenomena kebijakan pemerintah itu menyesuaikan harga gabah GKP jadi 6.500 per kilo. Nah, jadi kan ketika bahan baku ini mulai kenaikan, berarti kan di hilir juga harus disesuaikan. Nah, karena setiap pelaku di rantai distribusi ini kan juga tidak ingin profitnya berkurang gitu. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kenapa di hilir harus ada penyesuaian. Makanya di konsumen itu relatif naik. Dan ditambah lagi ada oplosan juga. Premium kan. Nah, terus premium ini karena mereka takut menjual lagi oplosan karena takut dijerat hukum, jadinya ditarik sama produsen-produsen itu dari retail-retail, makanya sulit. Nah, sehingga mengerek harga juga gitu. Jadi variasi multifaktor gitu penyebab kenaikan harga beras ini. Dan ditambah lagi kalau kita breakdown cost structure-nya beras, kita itu lebih banyak untuk biaya tenaga kerja. Karena di sektor pertanian itu gak ada yang berminat menjadi buruh tani gitu. Dan sementara dari sisi mekanisasi, terutama di Jawa yang lahannya sempit-sempit itu susah karena pemerintah itu pengadaan mesinnya itu yang combine harvester yang gede-gede gitu. Nah, ini kan nggak applicable di lahan yang sempit. Baik, menurut penelitian Anda, studi Anda dengan teman-teman di KOR gitu ya, sebagai ekonom, apakah Anda melihat bahwa harga beras akan terus meninggi melihat adanya keamburadulan distribusi dan pasukan dari hulu ke hilir, ketakutan dari produsen beras premium untuk mendistribusikan barangnya? Apakah Anda melihat akan terus tinggi atau akan seperti apa kira-kira? Ya, jadi memang tadi kan pemerintah punya stok 4 juta ya, tapi kan itu SPHP dan juga untuk bantuan pangan. Ya, dan itu kualitasnya juga ya di bawah premium. Nah, dan masyarakat itu relatif kesulitan mendapatkan SPHP karena pertama kan SPHP itu adalah beras yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya lebih murah. Dan itu targetnya untuk menengah bawah. Kita tahu menengah bawah ini relatif terbatas daya belinya. Mereka biasanya beli itu di lokasi yang terdekat dan juga kualitas volumenya itu sedikit. 1 liter atau 1 kilo gitu kan. Sementara SPHP kan dikemas 5 kilo gitu seperti premium. Nah, jadi kan mereka ini yang pendapatannya harian segala macam ini mereka nggak bisa beli untuk SPHP. Makanya kenapa dari sisi penyaluran SPHP pun relatif lambat. Dari sisi penerima juga belum siap gitu. Dan terus juga dari penyaluran kan itu ada beberapa yang lewat dari distributor ya. Nah, itu harus pakai klik SPHP aplikasi. Yang mana kita nggak pedagang itu belum siap dengan teknologi itu. Dengan teknologi itu. Nanti akan terus naik kira-kira? Bisa jadi. Dari Mbak Elisa? Iya, karena memang pattern kedua itu biasanya akan naik. Tapi nanti ketika panen raya akan relatif sedikit menurun. Tapi kembali lagi akan rantai naik pasok lagi dan lain macam menjadi satu problem yang sulit itu juga sih. Jadi memang masih problem ya di Indonesia ya tata niaga beras di Indonesia. Kita harus siap-siap nih karena kalau beras akan naik. Tapi sementara itu menurut dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman,
pemerintah di Badan Urusan Logistik atau Bulog akan melakukan operasi pasar di seluruh Indonesia sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto dengan menyebar 1,3 juta ton beras. Hal itu membuat harga beras menjadi Rp12.500 per kilogram dan sepertinya akan turun perlahan. Kalau kata Pak Menteri, kita lihat sama-sama. Dan ya perlu juga kami sampaikan, sesuai hasil Bappenas dan pengamatan lapangan, sekarang ini harga sudah berangsur-angsur turun. Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran berkelanjutan sampai Desember. Dan beras yang kita siapkan SPHP adalah sebanyak 1,3 juta ton sampai Desember. Kita target insya Allah ke depan harga beras berangsur-angsur turun.